Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada institusi Polri, Kejaksaan Agung hingga Kemenko Polhukam untuk bersinergi memberantas judi online. Presiden pun mengingatkan semua pihak untuk tidak membackingi tindak pidana judi online. Hingga kini 11 dari 15 tersangka judi online berasal dari Komdiji dan 4 merupakan warga sipil yang bersekongkol dengan situs judi online. Lantas bagaimana kelanjutan dari pemberantasan judi online dan siapa pula dalang yang membuat judi online menjadi marak? Untuk membahasnya pemirsa telah bergabung pakar IT yang juga merupakan wakil rektor ITS Ono W. Purbo dan juga anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Golkar Abraham Srijaya. Selamat petang Pak Ono, Mas Abraham. Selamat sore. Oke. Ya, Pak Ono, kita mungkin awali terlebih dahulu ke Pak Ono. Kita sudah melihat ya bagaimana sepak terjang sejumlah pegawai Komdiji dan hingga saat ini bahkan terlibat di dalam kasus judi online. Sejauh ini bagaimana Pak melihat praktik judi online yang terjadi sampai saat ini? Pertama-tama saya angkat topi dulu ke Bu Menteri, Bu Mutia Hafiz, bukan main, karena sebetulnya ini sudah berlangsung lama. Harusnya ini bisa dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya, hanya Bu Mutia yang berani. Pertama, Komdiji sudah membeli sistem server untuk meng-crawling, menganalisa baik judi online, pornografi di internet untuk memblokir. Dan itu dipakai uang rakyat belasan miliar. Itu sudah kejadian bangsa 5-6 tahun yang lalu. Jadi harusnya sejak lama kita bisa tahu situsnya di mana sebetulnya. Kedua, semua layanan yang kepada masyarakat harusnya terdaftar di Kominfo. Jadi harusnya mereka tahu itu semua. Jadi agak aneh kalau sampai bertahun-tahun sampai tidak dilakukan apa-apa. Ketiga, harusnya dengan data yang tadi, data-data tadi harusnya bisa dilaporkan ke teman-teman di Polri, segala macam untuk melakukan penindakan secara langsung. Karena Kominfo tidak bisa melakukan penindakan, menangkap orangnya. Kominfo hanya sampai mengidentifikasi situsnya di mana dan blokir. Kalau sampai menangkap orangnya harus berkoordinasi sama yang lain. Jadi saya pertama salut sama Bu Mutia Hafiz. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa mendukung karena ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih. Pak Ono, apakah semudah itu Bapak melacak peredaran situs judi online? Diblokir satu, ini mati satu, tumbuh 1000 Pak Ono. Engine yang dibuat sama Kominfo itu harganya belasan miliar, mampu melakukan itu dalam waktu menit sebetulnya. Karena mereka crawling. Dan itu terus-terusan dilakukan crawling. Jadi sebetulnya mau tumbuh berapa dia bisa tahu sebenarnya. Cuman yang jadi masalah adalah si situs judi online tadi sebetulnya melakukan hacking ke situs-situs pemerintah. .go.id, .ac.id, mereka hack dan memasukkan halaman-halaman tentang judi online di halaman-halaman situs GoID dan ACID. Jadi selain melakukan penindakan blokir, kita juga harus melakukan empowerment. Kita harus memberdayakan admin-admin di GoID maupun ACID supaya mereka situsnya tidak disusupi oleh judi-judi online ini. Jadi tidak hanya menangkap sih sebenarnya, kita harus juga memberdayakan para admin supaya situsnya nggak dihack. Jadi kejadian hari ini yang sering terjadi bisa ribuan itu karena mereka menghack situs-situs yang legal tadi. Gitu kira-kira. Oke, saya ke Mas Abraham sekarang. Mas Abraham, ini 11 dari belasan tersangka atau pelaku ini merupakan pegawai langsung dari Komdiji. Mungkin dari DPR ini bisa memberikan pandangan karena merupakan mitra strategis juga. Bagaimana selama ini Komdiji ini selama beberapa tahun terakhir dan sebelumnya tentunya Kominfo? Ya, kalau menurut saya sih bukan masalah mesin crawling atau ada punya mesin secanggih apapun ya. Kalau misalnya SDM-nya atau perilaku yang dilakukan oleh Kominfo, saya bilang Kominfo ya, karena sebelumnya adalah Kominfo. Baik. Kalau sebelumnya memang ini praktek ini sengaja dilakukan. Apa gunanya mau di crawling tapi dibiarkan? Karena kalau saya kemarin juga sampaikan hal yang sama. Apabila 1-2 orang di Kominfo, ini saya sebut oknum, melakukan pembiaran Kominfo. Tapi kalau sampai 16 orang, itu bukan pembiaran, itu namanya pelaku. Ini yang kemarin saya coba untuk utarakan. Saya akan coba menyorot perkara ini bukan dari judi online-nya dulu.
Saya akan menyorot perkara ini dari eh, sistem yang ada di Kominfo ini. Mulai dari tadi disebutkan oleh teman-teman di TV One, ada orang yang berinisial AK yang direkrut oleh Kominfo yang tidak lulus tes, tapi tetap dipekerjakan, bahkan punya kewenangan untuk memblokir. Itu kan sesuatu hal yang menurut saya konyol ya. Apalagi dibuat katanya ada SOP baru. Loh, pemblokiran ini mencabut hak seseorang kok diatur dalam SOP. Mencabut hak seseorang itu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kepolisian aja, kalau kita memblokir rekening, itu melalui mekanisme gelar perkara dan di tahap penyidikan, barusan memiliki upaya paksa. Loh, ini kok pakai SOP? Kalau ini pakai SOP, berarti kan setiap pergantian menteri ganti SOP. Ini kan konyol menurut saya. Ini sesuatu hal yang menurut saya perlu diperbaiki ya. Karena ini sesuatu yang mohon maaf disengaja. Pertanyaan saya yang berikutnya, siapa yang merekrut AK ini? Yang merekrut AK ini siapa? Siapa kok dia bisa dari tidak lulus menjadi lulus? Siapa yang membuat ini? Nah, ini yang perlu didalami. Karena siapapun itu yang meloloskan dia, itu bertanggung jawab. Itu wajib bertanggung jawab. Nggak bisa ini dibiarkan begitu saja. Dan ini di bawah Dirjen Aptika. Dan Dirjen Aptika ini formil untuk pemblokiran ini sudah diatur dalam Permenkominfo tahun 2014. Mungkin Dirjennya sendiri nggak tahu kalau ada formil yang diatur di Permenkominfo 19 tahun 2014. Maka dari itu apabila pemerintah serius ini untuk mengusut tuntas, Dirjen Aptika harus nonaktif dulu. Dia nggak bisa dia bilang dia nggak terlibat atau dia oh ya saya nggak tahu, nggak bisa, itu di bawah dia. Permenkominfo 19 tahun 2014 itu yang melakukan pemblokiran namanya Direktur Jenderal. Itu loh. Itu kenapa Mas Abraham, saya kemarin keras. Ya, terima kasih. Mas Ya. Abraham ini cukup menohok ketika Mas Abraham mengatakan ada pembiaran. Apakah kesannya memang di balik itu semua ada mastermind yang belum terungkap, yang punya jabatan, punya peran strategis di dalam, Mas Abraham? Bukan pembiaran, pelaku. Pelaku. Ini bukan pembiaran, ini pelaku. 16 orang ditangkap. Ini 16 orang ditangkap. Nggak mungkin ini pembiaran. Ini ada SOP, bayangkan. Ya, kata kuncinya kan oleh kepolisian kan ada SOP. Berarti ada SOP ini dibuat. Ya kan? Pertanyaan saya, kok bisa website yang diambil ribuan situs terus ada orang sipil ditangkap? Loh, kok bisa? Ini data rahasia loh. Kok bisa sipil pegang? Ini kan konyol, ya kan? Ini data yang diambil oleh Kominfo terus dikirim ke sipil. Lah ini kan ini dari SOP-nya ini udah salah ini. Data rahasianya Kemenkominfo kok bisa dipegang sipil? Sipil yang melakukan pemblokiran lagi, gila nggak? Nah, ini sesuatu yang menurut saya konyol, terlalu konyol lah buat saya. Makanya kemarin saya agak keras dengan Dirjen Aptika. Itu tujuan saya adalah saya mau tahu, tapi saya tidak mendapatkan jawaban. Ya, jawabannya adalah ya kami akan melakukan reformasi. Ya, itu nggak perlu dijawab oleh Dirjen. Saya tahu itu akan dilakukan oleh Bu Menteri kita yang baru. Oke. Ya, itu yang ingin saya utarakan. Kira-kira begitu. Iya, Pak Ono, ketika berbicara mengenai bagaimana kemudian mengusut tuntas, kira-kira dengan formasi saat ini kita sudah melihat juga semangat dari Menko Digi atau Menteri yang baru Bu Mutia Hafid ini juga sudah ada sejumlah oknum ini sudah berhasil terjaring. Tapi bagaimana kemudian melihat pembenahan dari Komdigi sendiri, apa yang sebenarnya harus ditambah atau dibenahi? Sebetulnya kalau kita ngelihat sistemnya, kita sebetulnya bisa ngelihat semua catatan-catatannya di sistem. Sistem ini pasti ada log, ada catatan. Jadi kalau kita bisa lihat catatan, kita bisa ngelihat sebetulnya yang tadi yang Pak Abram takutkan apa yang itunya, itu kita bisa lihat sih sebenarnya orang dalam mana atau orang luar mana yang akses ke sistem. Dari situ nanti kita bisa melakukan rekayasa, kita bisa melakukan pengejaran. Ini orangnya yang ini loh ternyata. Nah, mungkin lebih dari 16 tadi. Kalau saya cenderungnya setuju sama Pak Abram. Ini masalahnya pelaku ini udah di dalam lagi. Aduh, parah banget.
Jadi kira-kira itu yang ada di kepala saya sih. Baik, jadi kalau pelakunya ada di dalam, jangka waktunya yang realistis butuh berapa lama Pak Ono? Tadi kan Mas Abraham juga menyebut pakai metode seperti Bapak sebutkan, istilahnya apa tadi Pak? Web crawling, nggak mempan itu Pak Ono. Ya, setuju dengan Pak Abraham bahwa itu masalah manusia, betul banget. Nah, kalau kebetulan kita punya mesin, jadi dengan mesin ini kita punya barang bukti banyak sih sebenarnya. Nah, pertanyaan berapa lama? Kalau kita bisa dikasih akses ke lognya, catatan-catatannya, kita bisa ambil catatannya, kita bisa melakukan forensik dari situ. Nah, itu ketahuannya bisa cepat. Biasanya untuk melakukan itu butuh waktu seminggu 2 minggu sih untuk melakukan forensik itu. Kalau kita dibantu dengan AI, kemungkinan bisa lebih cepat lagi. Kira-kira itu sih poinnya. Oke, usai jeda kita akan tanyakan langsung kepada Mas Abraham berkaitan dengan judi online yang kita sudah tahu ini berlangsung selama beberapa tahun. Tapi sepertinya bagaimana judi online ini? Apakah memang sebenarnya dari luar negeri atau justru dari dalam? Sesaat lagi Mas Abraham, kami akan kembali usai jeda.